2,84 FM Jakarta, kita sudah berhasil menghubungi Mas Jaka ya untuk berbicara mengenai Tegal. Kita sapa langsung di line telepon. Halo, selamat siang Mas Jaka. Selamat siang, halo. Halo. Bijak Cendikia Soekarno. Yoi. Panggilannya Mas Jaka gitu ya? Yoi. Ini selaku founder dari sendiri. Mas Jaka, Gimana? Ini menarik ini. Kita ngobrolin Tegal History. Ini sebenarnya apa nih Mas? Mungkin bisa bercerita sedikit pada sahabat budaya yang ada di luar sana. Jadi Ya. Tegal History itu adalah sekumpulan anak-anak muda di Tegal yang mencoba untuk melestarikan atau menjaga atau mencari jejak-jejak sejarah yang ada di Tegal terutama. Gitu Mas. Oh, jejak-jejak sejarah yang ada di Tegal ya? Iya. Udah berapa lama ini terbentuknya Mas? Baru 2 tahun sih, pas Baru 2 tahun ya? COVID kemarin gitu. Oh, pas COVID ya? Iya. Apa yang sudah ditemukan Mas dari jejak-jejak sejarah di Tegal selama 2 tahun ini? Kayak sebenarnya kayak data pabrik gula, bahwa ternyata di Tegal itu di masa lalu pernah berdiri 9 pabrik gula yang sekarang sisanya sekarang tinggal 1 kayaknya kalau nggak salah. Iya. Tapi jejak-jejak bangunannya masih kita cari dan sudah dapat semua sih. Oke. Terus ada apa lagi Mas? Terus ada kalau di bagian selatan dekat gunung itu kita menemukan candi, terus makam-makam kuno. Jadi kita itu punya tim, punya anak-anak yang khusus untuk mencari candi, bebatuan, purbakala. Terus ada yang nyari bangunan Belanda gitu, terus menemui tokoh-tokoh pahlawan kayak militer gitu dulunya. Berarti kental sekali dengan nuansa sejarahnya Mas ya? Iya, betul. Oke. Terus ini kegiatannya ini dia berbentuk komunitas yang rutin ada kegiatan atau seperti apa Mas? Tegal History. Untuk saat ini memang dekat-dekat ini, kemarin sih beberapa bulan yang lalu kita ngadain pameran foto lawasnya ya, foto lawas Tegal sama pemutaran film yang kami dapatkan dari Belanda. Jadi misalnya ada data-data dari Tegal, kita minta ke Museum Belanda itu. Terus sama ada kemarin ini baru ada acara bersih-bersih makam Kerkhof ya, Kerkhof Belanda itu di Tegal yang ya kondisinya cukup mengkhawatirkan. Kita inisiatif untuk membersihkannya gitu. Makam ini ya, Belanda ya? Makam Belanda yang Kerkhof ya? Iya. Kebetulan kalau di Kerkhof itu kan isinya pejabat-pejabat saat itu ya. Dan kita ini kalau di Kerkhof Tegal itu ada makam pejabat yang memang sudah terkenal. Nah kemarin kita menemukan pejabat yang terkenal juga dan itu kondisinya cukup miris, makanya kami bersihkan coba untuk itu biar kelihatan lah. Namanya siapa Mas? Kalau yang baru kemarin kita temuin itu D.A. Varke Visser. Itu kebetulan kemarin salah satu buyutnya juga ngubungin kita, katanya pengen datang gitu. Oke. Dari Belanda dong? Sekarang sih tinggalnya di Jakarta dia, di Menteng. Oh, oke. Jadi itu tahun berapa ya itu? Itu kalau yang pejabat katakanlah itu namanya kan asisten residen ya kalau di sini di Tegal itu. Asisten residen yang kondisinya cakep itu 1828 atau berapa gitu. Nah, yang kemarin baru kita bersihkan, kita baru ekskavasi itu temukan itu tahun 1837. 1837 meninggalnya berarti ya? Meninggalnya. Kan dari situ kita tahu kan bahwa Kerkhof ini ternyata tahun segitu sudah ada gitu. Berarti kental juga ya, masih di penjajah masih di sana terus ya? Masih. Soalnya ini kan di kotanya itu justru banyak bangunan Belanda karena kita kan dekat laut ya, mereka pintu masuk dari laut kan. Iya benar sih.
Terus apa lagi Mas? Selain makam yang ditemukan? Makam, terus kita kan Tegal itu dulu ada catatan sejarah bahwa orang-orang Mataram, kerajaan Mataram pernah di sini. Bahkan rajanya juga ada yang meninggal di sini, Mangkurat namanya, Raja Mangkurat. Jadi memang Tegal ini perlintasan dari zaman kerajaan sampai kolonial itu kental banget memang. Berarti ini ya penuh dengan sejarah ya, sama kayak ya emang Indonesia sih penuh dengan sejarah, cuman Tegal ini bukan terkenal dengan satenya aja ternyata ya. Mampir kalau ke Tegal. Sate Tegal kan terkenal banget ya. Terus ini kalau kita bicara kawasan Mas, di mana aja sih Mas? Kawasan terutama di Tegal kotanya itu dekat pelabuhan ya. Itu dari pelabuhan sampai ke mana itu ya? Perbatasan kabupaten lah. Itu diisi oleh bangunan-bangunan Belanda. Kental banget itu. Sedangkan untuk itu kerajaan dan bebatuan kayak candi gitu. Jadi kayak sudah terstruktur seolah-olah gitu. Jadi rapi gitu ya. Rapi dan di daerah Bumi Jawa itu ada kayak pavilion gitu, kayak villa-villa gitu, tempat dulu orang-orang Belanda itu berlibur lah, kayak kita kalau dari Jakarta ke Puncak Pas gitu. Oh gitu. Terus gimana tanggapan dari masyarakat tentang adanya Tegal History ini Mas? Masyarakat memang sebelum didirikannya Tegal History itu kan 2 tahun sebelumnya, berarti 2018 memang saya gencar untuk nyari-nyari itu ya kan. Butuh setahun untuk agar masyarakat Tegal itu mencintai sejarahnya. Jadi memang awalnya memang agak-agak susah gitu. Oh ya? Iya. Susahnya apa Mas tantangannya? Tantangannya ya banyak beberapa orang yang masih tahu dengan sejarah itu berdasarkan katanya, tanda kutip gitu. Katanya di sini ada ini, katanya di sini ada ini ya gitu. Tapi yang saat ini terjadi masyarakat sudah mau menerima dong ya. Kalau sekarang masyarakat bahkan udah ikut, kalau ada acara ini ikut, kalau ada acara ini ikut. Udah mulai terbuka. Kalau dulu tuh gimana mereka menolaknya dengan cara yang kasar atau menolaknya nggak pengen tahu atau gimana? Beberapa sebagian orang memang ada yang kasar, cuman mungkin karena ngelihat usia saya mungkin muda, jadi mereka seolah-olah yang lebih tahu gitu kan. Tapi kan saya cuma menjelaskan, saya jalan berdasarkan data yang sudah tersedia. Entah itu datanya yang mau nulis siapa kek, yang jelas ada datanya gitu kan. Karena bagi saya itu sejarah adalah data, bukan cuman cerita gitu. Jadi yang susahnya itu mungkin ini untuk umum ya, membedakan antara sejarah, legenda, dongeng, mitos pun belum bisa gitu. Masih belum bisa. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang sudah mulai diterima lah ya. Sudah mulai diterima. Ya kadang juga kita ke Pemkot awalnya memang susah, cuman sekarang ini sudah mulai support lah. Pemkot supportnya dari segi apa nih? Kalau saya sih lebih ke, saya minta izin aja dulu gitu. Saya yang penting izin aja Pak, saya minta surat izin gitu. Dan nggak ada di permasalahan lah ya? Untuk sementara nggak ada sih. Nggak ada. Jangan sampai ada. Ribet nanti. Jadi setelah mengalungi Tegal History ini 2 tahun, sudah banyak juga yang ditemukan. Mas pernah menghitung mungkin jumlah yang sudah ditemukan berapa banyak, makam ataupun yang lainnya gitu? Mungkin untuk persentase persen mungkin 2 tahun ini jujur baru 37%. 37%, dan itu kalau kata masyarakat itu udah banyak banget katanya. Oh gitu. Iya, sedangkan saya kata belum. Ini masih secuil, masih sedikit.
berapa banyak emang harusnya kalau yang harus dibongkar? Kalau Mas kan udah pegang datanya, berarti udah tahu ya seberapa banyaknya. Tapi yang belum tergali itu berapa banyak lagi sih? Oh, banyak banget sih, Mas, banyak banget. Ini belum kita kayak misalnya jalur rel dan relnya kita temukan gitu. Terus Oh, ada beberapa apa namanya disebutnya, dongeng atau cerita rakyat. Nah, menurut saya ini bukan cerita rakyat, ini orangnya ada beneran gitu. Tinggal kita cari gitu. Itu yang kayak gitu-gitu juga. Terus ada kemarin kita juga nemuin dua gereja yang ternyata sudah ada dari tahun abad 19 gitu. Itu kita nemuin bangunannya. hmm, hmm. Berarti kalau misalnya dikatakan Mas ini kayak pemburu harta karun ya? Hasil. Ya, hampir begitu ya? Iya, ini di home base juga banyak beberapa kayak kepingan sejarah gitu. Kalau misalnya nggak kurus saya bawa pulang untuk edukasi anak-anak pelajar gitu kan. Hmm. Iya, soalnya kalau kita lihat kan bedanya kalau Mas buat budaya, kalau pemburu harta karun ya buat dia sendiri. Iya. Jadi kalau kita ngomongin target di 2023 nanti apa nih Mas rencananya dari Tegal History? Sebenarnya gini ya, udah beberapa kali kita mengajukan, cuman memang sayangnya juga belum katakan belum mantap lah. Kepenginnya sih memang kita punya kawasan kita sebut katakanlah kota lawas lah ya. Itu beberapa kali saya mengajukan bagaimana kalau daerah ini kita bikin kota lawas, kota lama, dihiasi lampu-lampu gitu ya, menghidupkan wilayah situ aja gitu. Itu satu. Kedua, saya kepengen wisata sejarah ya gitu ya. Jadi yang saya lakukan saat-saat ini minggu-minggu ini, pengen Kerkov itu saya bersihkan terus dijadikan wisata kayak mungkin di Museum Taman Prasasti mungkin ya, kayak gitulah. Gitu. Pengen kayak gitu. Cuman ya saya juga nggak terlalu berharap dengan Pemkot ya. Kalau kita masih merasa bisa dengan teman-teman ya saya eksekusi sendiri gitu. Oh, jadi seperti museum lah ya. Iya, meskipun kesannya melangkai, cuman saya ya sudahlah, saya juga nggak terlalu berharap juga kan. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan saja lah bisa terlaksana Mas harapan-harapan dan targetnya ya. Ya. Pemkop juga mudah-mudahan bisa mendukung dan bisa mendengar kita di sini kan nanti ini. Wali kotanya asik, sebenarnya wali kotanya asik. Cuma mungkin belum sampai lah, cerita saya belum nyampe ke sana gitu mungkin. Oh ya, makanya dengan begini kan mudah-mudahan kesampaian nanti ceritanya. Yeah. Baik Mas Jaka, saya pengen nanya banyak tapi waktu kita terbatas sekali. Yeah. Terima kasih Mas Jaka ya sudah ngobrol di serba-serbi komunitas ini. Mudah-mudahan saja target-target Mas Jaka ini di tahun 2023 bisa tercapai dan tentunya Tegal History ini makin banyak juga pasukannya. Ada berapa sih anggotanya Mas? Yang nggak kecatet sih 15, tapi yang ketika kita melaksanakan kegiatan itu bisa sampai puluhan. Oh, gitu ya. Hebat. Jadi solidaritasnya tinggi banget ya. Baik Mas Jaka, terima kasih banyak ya sudah ngobrol di kita ya. Baik, terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu untuk Mas Jaka dan juga untuk tim dan sukses juga untuk Tegal Historinya. Ya, terima kasih. Ya, salam budaya Mas. Salam budaya. Baik, demikian sahabat budaya perbincangan saya bersama Bijak Cendikia Soekarno atau yang biasa akrab dipanggil Mas Jaka ya, selaku founder Tegal History. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita obrolin di sini bisa menjadi inspirasi dan mudah-mudahan saja bisa didengarkan juga dengan orang-orang yang bersangkutan ya, biar tentunya Tegal History ini tetap bisa lagi lebih menggali sejarah-sejarah yang ada di Tegal tentunya.